Ibu, perkenalkan saya Almarti ini, pemeriksaan ini dan bisa saya bantu Ibu, Ini mau bisa memeriksa. Kalau boleh sebelum memeriksa ya, boleh tahu nama anaknya siapa Ibu? dia Nama ibunya ya, sudah berapa sekarang 11 Oh, sebentar. Masih SD ya? tidak kelas ini pembimbing Jadi ada yang bisa saya bantu? ya. Jadi anak saya ini tuh baru haid ya, jadi pengen tahu nih Bu Nida nih gimana sih perawatan Yang baik itu kayak gimana nih Bu Nida? Soalnya saya belum ngerti jelas banget tentang kayak kalau head itu kayak gimana. Iya, selanjutnya udah masuk masa pubertas ya, masa remaja. Jadi pertumbuhan organ reproduksinya juga sudah mulai matang, sudah mulai berfungsi. Jadi kecillah itu dia dulu. Nah, masa pubertas perempuan anak-anak itu lebih awal. Nah, karena sudah pubertas itu salah satunya yaitu HIG yang ada rasakan. Kemudian ada juga nanti punya kemungkinan kehamilan, kemudian menopause dan senior. Berbicara tentang menstruasi, apa sih itu menstruasi ya? Menstruasi ini ada, jadi ketika organ reproduksi udah mulai matang, organ tersebut menghasilkan sel telur. Nah, karena belum dibuahi, jadi sel telur tersebut dilepaskan, kemudian terjadilah haid. Ketika organ reproduksi sudah mulai berfungsi, nah jadi ibu takutnya nanti akan terjadi misalnya haid, misalnya sakit atau dinamakan dengan dismenor. Sakitnya itu bisa kayak nyeri perut, kram, sakit punggung bagian bawah. Kemudian ada juga anemia. Jadi ketika misalnya haidnya itu terlalu banyak keluar, kemudian nutrisi yang kita makan itu tidak mencukupi, jadi darahnya keluar tapi tidak tercukupi, jadinya darahnya kurang. Kemudian ada juga keputihannya Ibu. Nah, keputihan ini karena bagaimana cara kita menjaga organ reproduksi kita, bagaimana cara kita membersihkannya. Kemudian yang keempat itu ada siklus haid tidak teratur. Nah, siklus haid tidak teratur ini bisa terjadi dari pola istirahat, pola makan. Kemudian yang kelima itu gangguan hormon. Banyak faktor yang bisa menyebabkan gangguan hormon ini, antaranya yaitu stres, kemudian ada juga penyakit ataupun perubahan aktivitas sehari-hari. Nah, tadi kan bertanya bagaimana cara merawat organ reproduksinya. Nah, ada 3. Pertama itu sedang haid itu diusahakan jangan menunggu ketika penuh, harus misalnya setiap 4 jam sekali, jangan menunggu penuh misalnya sehari itu cuma 2 kali gitu. Nanti takutkan terjadi infeksi terhadap organ reproduksi luarnya. Kemudian kedua itu ketika buang air kecil ataupun buang air besar, cara membersihkannya itu jangan di belakang dulu kemudian dari depan, nantinya bakteri yang ada di belakang itu berpindah di depan. Berbicara tentang nutrisi, nah pada masa pubertas ini kan masanya pematangan organ-organ tubuh ya Ibu. Nah jadi gizinya itu harus seimbang. Nah gizi seimbang itu dia mah suka makan seblak. nah Soalnya enak Bu Nida itu sebelah. iya boleh makan seblak, tapi harus diatur gitu, jangan terlalu banyak, jangan setiap hari juga, harus tetap menjaga seimbang, harus makan sayur, makan nasi juga, makan buah-buahan. Nah, di sini ada tips gizi seimbang itu seperti apa. Yang pertama itu harus makan yang ragam, ada nasinya, ada sayurnya, ada buahnya. Kemudian harus makan yang cukup energinya, jangan seperti tadi makan seblak aja ya, nggak makan nasi. Sebelah juga pakai nasi kadang-kadang Bu Nida. Sama mama. Nah ini lanjutnya yang ketiga, makan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Kalau misalnya tetap gitu nggak bisa makan lepas dari seblak, boleh tuh makan seblaknya itu seblak yang sehat, bisa seblaknya pakai sayur, terus pakai telur, pakai ceker ayam gitu, pakai daging gitu agar ada proteinnya, sayurnya. Terus yang ketiga, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. Kurangi juga nih minyaknya gitu ya.
biasakan makan sarapan pagi, suka sarapan kan nih kalau sekolah. Kadang-kadang Bu Bidan. Nah, kenapa? Tapi disiapin kan Bu makanannya. Karena saya mau males Bu Bidan. Nah, ini dari ibunya nih harus disiapin. Nggak, jangan yang berat-berat, jangan kayak misalnya nggak keburu masak nasi, nggak apa-apa. Misalnya makan roti, buah gitu, atau telur rebus juga bisa tuh. Kemudian yang ke-8 itu ada minum yang cukup. Nah, biasanya minum berapa gelas nih sehari? Kalau minum sering sih Bu Bidan. Sering minum apa nih? Minum Air putih, terus juga kadang minum ini teh poci kayak gitu. ini lebih sering teh putih atau air putih nih? Teh poci keduanya. Ya, boleh minum teh putih juga ya, tapi lebih diperbanyak minum air putihnya ya. Kemudian kegiatan fisik dan olahraganya harus teratur. Ini gimana nih? Apa magerani atau gimana? Apa sering aktivitas di luar? Tidur Bu Bidan. Harus gerak ya. Paling nanti ibu suruh apa kayak suruh nyapu gitu, suruh itu, suruh cuci piring gitu biar ada geraknya. Ibu ya nih pasti yang berikan dia ibu sudah mengerti. Jaga ya makanya biar nanti proses headnya juga lancar, nggak kayak tadi ada masalah-masalah itu semoga tidak terjadi ya. Jadi Terima kasih ya Bu Bidan ya. dadah.